Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita di pertemuan yang ke-117 halaman 180. Syekh Shalih hafizahullah, beliau mengatakan al-aslu tsani, asas yang kedua atau rukun yang kedua dari rukun iman, al-imanu bil malaikati, beriman kepada para malaikat. Ya, al-malaikatu itu jamak ya dari malakun. Ya, al-imanu bil malaikati huwa ahadu arkanil iman as-sittah. Iman kepada para malaikat itu merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Kama jaa fi hadits Jibril haitsu qala, sebagaimana telah datang di dalam hadis Jibril, Nabi SAW bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Wa qad jaa'a dzikrul iman bil malaikati makrunan bil imani billah fi katsir minal ayatil qur'aniyah. Juga telah datang perintah untuk beriman kepada para malaikat itu berbarengan dengan perintah beriman kepada Allah di banyak ayat Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikat. Ini orang-orang beriman. Ya, Rasul SAW dan orang-orang beriman semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan kepada para rasul yang Allah utus. Wa kama fi qaulihi ta'ala, dan juga di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi yang namanya albir, yang namanya ketakwaan itu, ya, siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Wal imanu bil malaikati, beriman kepada para malaikat, yatadhammanu, berisikan at-tasdiqa biwujudihim. Yang pertama, ya, yang namanya iman kepada para malaikat itu, yang pertama adalah mempercayai, meyakini keberadaan mereka, ya, bahwa mereka itu ada wujudnya, makhluk yang ada wujudnya, ya. Wa annahum ibadu mukramun, karena ada kan orang-orang aqlaniyun yang mereka mengingkari keberadaan malaikat, ya. Wa annahum ibadu mukramun,
Yang kedua, meyakini bahwa para malaikat itu mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka adalah makhluk. Ya. Mereka adalah makhluk. Khalaqahumullahu liibadatihi wa tanfidhi awamirihi. Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya dan untuk menjalankan perintah-perintahnya. Malaikat, ya, Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya dan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal imana bi asnafihim. Demikian juga yang ketiga, yang keempat, yang pertama meyakini keberadaan mereka, yang kedua meyakini mereka adalah makhluk ciptaan Allah, yang ketiga meyakini bahwa mereka diciptakan untuk beribadah dan menjalankan perintah-perintah Allah, yang keempat wal imana bi asnafihim wa usafihim wa a'malihim allati yaqumuna biha. Mengimani, ya, nama-nama mereka, kelompok-kelompok mereka, profil mereka, tugas-tugas mereka yang mereka kerjakan, ya, amal-amal dan tugas-tugas yang mereka kerjakan hasba ma warada fil kitab wa sunnah, sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi karena malaikat itu adalah makhluk gaib, malaikat itu makhluk gaib, sehingga ya sumber pengetahuan tentangnya itu ya wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Wal imana bi fadlihim wa makanatihim indallah azza wajalla, serta mengimani bahwa mereka itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah azza wajalla. Ya. Waqad warada fi sahih Muslimin, di dalam sahih Muslim disebutkan hadis Nabi SAW, anallahu khalaqahu min nur, bahwa para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, ini perkara-perkara yang harus dipercayai, diyakini, diimani terkait dengan para malaikat. Ya. Ada yang tidak meyakini keberadaan malaikat, ada yang meyakini keberadaan malaikat tetapi mempertuhankan para malaikat. Ya, mempertuhankan para malaikat. Ya. Nah, ada yang mengingkari sebagian. Ya, ada yang mengingkari sebagian yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tidak dipercayai. Wa mimma yadullu ala fadlihim wa syarafihim, di antara hal yang menunjukkan bahwa para malaikat itu mereka memiliki kedudukan yang mulia, anallaha yudhifuhum ilaihi idhafata tashrifin. Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an dengan menyebut malaikat Allah, menyebut mereka sebagai apa? Malaikat Allah. Ya, seperti Ka'bah itu disebut rumah Allah. Ya.
untuk menunjukkan Ka'bah itu mulia. Ya. Malaikat disebut dalam Al-Quran malaikatullah, malaikat Allah. Ya. Menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Kaqauli fi suratil Ahzab. Contohnya yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Ya. Kalau salawat Allah kepada Nabi artinya pujian. Allah memuji Nabi. Allah menyanjung-nyanjung Nabi. Kalau salawatnya malaikat kepada Nabi artinya mendoakan. Ya, para malaikat mendoakan Nabi. Sama seperti kita. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, artinya kita mendoakan Nabi. Wa qaulihi ta'ala fi suratil Baqarah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Rasul dan orang beriman itu mereka beriman semuanya kepada Allah wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, disebut malaikat-malaikat Allah. Wa qaulihi ta'ala fi suratin Nisa. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, barang siapa yang ingkar kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, wa qaulihi ta'ala fi suratil Baqarah. Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Barang siapa yang ya menjadi musuh bagi Allah dan bagi para malaikat Allah. Ya, jadi ini menunjukkan ya para malaikat itu makhluk Allah yang mulia, yang memiliki kedudukan yang istimewa. Ya, sehingga disebut dalam Al-Quran malaikat Allah, ya. Wa yakrunu subhanahu syahadatahu ma'a syahadatihi wa salatahu ma'a salatihi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah beritakan ya, syahadat para malaikat itu, persaksian para malaikat itu bergandengan dengan persaksian Allah. Salawat para malaikat kepada Nabi bergandengan dengan salawat Allah kepada Nabi, menunjukkan kemuliaan mereka. Kaqaulihi ta'ala, firman Allah fi surat Ali Imran, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan para malaikat juga bersaksi ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wa qaulihi ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, suratul Ahzab tadi 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Ya, ini menunjukkan kemuliaan. Wa yasifuhum subhana bil karam wal ikram. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para malaikat bil karam, ya, sebagai ya hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan. Mulia dan dimuliakan. Qala ta'ala bi aidi safarah kiramim bararah. Ya, Al-Quran itu tertulis di dalam suhuf, dalam lembaran-lembaran suci, di tangan para malaikat kiramim bararah, yang mulia lagi bertakwa. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya, dalam surat Al-Infitar
ayat 10 sampai ayat 11. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya para malaikat itu menjadi penjaga kalian. Ya, para malaikat itu menjaga manusia. Ya, supaya manusia itu bisa tetap hidup selamat sampai ajal mendatangi dia. Apabila ajal telah datang, maka para malaikat itu akan meninggalkan manusia tadi. Ya. Kemudian manusia tadi meninggal. Ya. Juga menjaga manusia untuk mencatat, ya, mencatat amal perbuatan dan ucapan manusia. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Kiraman, para malaikat mulia, katibin, yang mencatat amal perbuatan kita, amal perbuatan manusia dan ucapan manusia. Wa qawlihi fi suratul anbiya bal ibadu mukramun, ayat 26. Tidak lain para malaikat itu adalah ibad, makhluk ciptaan Allah, para hamba ciptaan Allah, mukramun, yang dimuliakan, ya. Wa yasifuhum bil 'uluwi wat taqrib. Allah juga memuji para malaikat itu. Nah, ini profilnya para malaikat, ya, diceritakan di sini, ya. Dan Allah juga memuji mereka, ya, bahwa mereka itu berada di tempat yang tinggi dan dekat dengan Allah. Kama fi qaulihi ta'ala di surat As-Saffat, dalam surat As-Saffat Allah berfirman, la yasamma'una ilal mala'il a'la. Ya. Disebut al-mala'il a'la, ya, para kumpulan hamba-hamba Allah yang tinggi, berada di tempat yang tinggi. Wa fi qaulihi ta'ala yashhaduhul muqarrabun al-mutaffifin, ayat 21, ya. Disaksikan oleh para malaikat muqarrabun. Para malaikat yang dekat dengan Allah, al-muqarrabun. Ya. Jadi mereka berada di tempat yang tinggi dan mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa yadhkuru hamlahum lil 'arsy wa haffahum bihi. Dan Allah juga menyebutkan bahwa para malaikat itu mereka memikul singgasana Allah dan mengelilingi arsy, singgasana Allah. Ya, arsy itu terjemahannya singgasana, ya, Sarirul Malik, singgasana. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat yang ke-7, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu, para malaikat yang mereka memikul singgasana Allah dan para malaikat yang mengelilingi singgasana Allah. Wa qaulihi ta'ala wa taral malaikata hafina min haulil arsy, surat Az-Zumar ayat 75. Dan engkau lihat para malaikat itu berkeliling, merapat di sekeliling singgasana Allah. Wa yadhkuru subhana annahum 'indahu wa ya'budunahu wa yusabbihunahu. Dan Allah juga menyebutkan bahwa para malaikat itu mereka indahu, makna indahu itu berada di dekat Allah Azza wa Jal, wa ya'budunahu,
beribadah kepada Allah, wa yusabbihunahu, dan bertasbih mensucikan Allah Azza wa Jalla. Mereka berada di sisi Allah, dekat dengan Allah, dan mereka beribadah kepada Allah dan bertasbih ya kepada Allah. Kama fi qaulihi ta'ala, mensucikan Allah, bertasbih, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 206, innal ladzina 'inda rabbika, ya, disebut inda rabbik, sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah. Ini dekat dengan Allah. La yastakbiruna an ibadatihi, ya, mereka enggak sombong dari beribadah kepada Allah. Disebut mereka beribadah kepada Allah. Yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka bertasbih kepada Allah dan sujud kepada Allah. Ya, karena mereka berada di tempat yang tinggi, mereka dekat dengan Allah, mereka di sisi Allah, makanya ya, para pencuri berita langit, setan-setan pencuri berita langit tidak bisa mencuri ya pembicaraan para malaikat, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Saffat itu ya, di para pencuri berita langit tidak akan mampu untuk mencuri pembicaraan, mencuri dengar pembicaraan para malaikat ya, yang berada di tempat yang tinggi dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa qawlihi fi surat Fussilat, dan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 38, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika, disebut inda rabbik, ya, para malaikat yang di dekat Allah, di sisi Allah, ya, kalau mereka sombong dari beribadah kepada Allah, ya, para manusia itu enggan beribadah kepada Allah, maka para malaikat yang berada di dekat Allah, yang berada di sisi Allah, yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar, mereka senantiasa bertasbih, memuji-muji Allah, mensucikan Allah di pagi dan siang hari. Wahum la yas'amun, dan mereka para malaikat itu tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan dari beribadah kepada Allah, dari bertasbih kepada Allah. Ya. Makanya ketika ada sahabat ya yang mengeluhkan kepada Nabi ya bahwa mereka itu kalau sedang berada di sisi Nabi semangat ya, mendapatkan pencerahan-pencerahan, siraman-siraman ya batin, mereka semangat beribadah. Tapi ketika mereka pulang ketemu dengan keluarga, ketemu dengan pekerjaan, mereka lalai. Ya. Maka Nabi mengatakan apa? Lau tadumuna ala ma kuntum alaih lasafahatkumul malaika. Kalau kalian bisa bertahan terus dalam ibadah, ya, kalian senantiasa semangat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, tidak tergoda yang lain, tidak lalai dari yang lain, lasafahatkumul malaika, maka kalian akan disalamin sama malaikat. Kenapa? Itu sifatnya malaikat yang tidak pernah la yafturun wa la yas'amun, ya, tidak pernah lelah, nggak pernah bosan, nggak pernah ya
capek dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatrah. Kalau manusia ada waktu dia semangat ya untuk beribadah, ada waktu dia ya melemah, ada waktu dia semangat untuk beribadah, ada waktu dia futur ya melemah ya, dari beribadah kepada Allah. Wahum bin nisbati ilal a'mal allati yaqumuna biha asnafun. Kalau dilihat dari tugas-tugas dan amal yang mereka kerjakan para malaikat, itu para malaikat ada beberapa golongan. Kata beliau, faminhum hamalatul arsy. Di antara para malaikat itu ada golongan ya pemikul singgasana Allah. Ya. Qala ta'ala alladzina yahmilul arsya wa man haulahu. Surat Ghafir, para malaikat yang memikul singgasana Allah dan ya para malaikat yang berada di sekeliling singgasana Allah. Wa qala ta'ala wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Surat Al-Haqqah ayat 17. Dan hari itu ya di hari kiamat itu ada 8 malaikat yang memikul singgasana Allah fauqahum, di atas seluruh makhluk, di atas seluruh manusia. Hari kiamat itu ada 8 malaikat memikul singgasana Allah di atas seluruh manusia. Ya. Padahal arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Singgasana Allah itulah makhluk Allah yang paling besar. Ya disebutkan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan ladzina kafaru. Ya disebutkan oleh Allah jumlah mereka 8 malaikat yang memikul singgasana Allah itu untuk menguji apakah manusia percaya atau tidak. Wa minhumul muqarrabun. Ya, ada juga golongan malaikat muqarrabun. Ya. Malaikat yang dekat dengan Allah. Kama qala ta'ala la yastankifal masih ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Al malaikatul muqarrabun. Ya, Al-Masih putra Maryam tidak menolak untuk beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah. Ya, walal malaikatul muqarrabun. Tidak pula para malaikat yang dekat dengan Allah itu menolak untuk menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Karena di antara manusia ada yang beribadah kepada Isa Al-Masih. Maka Allah kasih tahu, Isa Al-Masih itu hamba Allah, beribadah kepada Allah. Makhluk ciptaan Allah beribadah kepada Allah. Ya. Ada di antara manusia yang beribadah kepada para malaikat. Maka Allah beritahu para malaikat itu mereka, para malaikat yang dekat dengan Allah itu mereka beribadah kepada Allah. Ya, tidak menolak untuk menjadi hamba Allah. Wa minhum al-muwakkaluna bil jinan. Ya, wa i'dadil karamah li ahliha. Di antara para malaikat ada yang ditugasi untuk ya di surga ya dan menyiapkan ya karomah-karomah bagi para penghuni surga, ya menyiapkan jamuan-jamuan bagi penghuni surga. Wa minhum al-muwakkaluna bin-nar wa ta'dzibi ahliha. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan di neraka untuk menyiksa penduduk neraka. Wa humuz zabaniyah, dan mereka itu disebut ya az-zabaniyah sebagaimana dalam surat Al-Alaq. Sana ada uz-zabaniyah
Ya. Kami akan panggil zabaniyah, para malaikat penjaga neraka, ya, yang tugasnya adalah menyiksa para penduduk neraka. Wa muqaddimuhum 19, ya, malaikat besar dari penjaga neraka itu ada 19 malaikat. Ada 19 malaikat. Wa khazinuha Malik. Dan juru kuncinya neraka itu namanya malaikat Malik. Ya, wa huwa muqaddimul khazanah. Ya. Dia adalah pemimpinnya, ya, para malaikat di neraka. Kama qala ta'ala 'alaiha 19. Neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Surat Al-Muddatsir ayat 30. Qouli ta'ala wa nadau ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Wa nadau ya Malik. Para penghuni neraka itu berteriak-teriak, wahai Malik. Ya, juru kuncinya neraka, wahai Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk. Ya, hendaknya, ya, Tuhanmu memutuskan keputusan atas kami, yakni kami dimatikan saja, ya, supaya kami berhenti dari menerima siksaan neraka ini, ya, matikan saja kami, gitu. Surat Az-Zukhruf. Wa qaulihi ta'ala wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata li khazanati jahannam, kepada para penjaga jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Mintalah kepada Tuhan kalian, kepada Allah, kepada Rabb kalian, agar meringankan dari kami siksaan 1 hari saja. Ya, subhanallah. Surat Ghafir ayat 49. Jadi ada para malaikat penjaga neraka, ada juru kuncinya neraka. Wa qala ta'ala 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka jahanam itu ada para malaikat ghilazun syidad, ya, yang sangat kasar dan keras. Para malaikat yang kasar dan yang keras, ya, tegelan kalau bahasa Jawanya itu syidad itu. Ghilazun syidad itu kasar dan tegelan. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak durhaka kepada Allah, ya. Tidak durhaka atas perintah-perintah Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Surat At-Tahrim. Wa minhumul muwakkaluna bi hifdzi bani Adam fid dunya. Di antara para malaikat itu juga ada golongan yang ditugasi untuk menjaga manusia di dunia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, Allah memiliki para malaikat, atau manusia itu ada malaikatnya yang mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi, yang ada di depan dan ada di belakang dia. Yahfazunahu min amrillah. Atas perintah Allah, malaikat yang menemani manusia itu menjaga manusia tersebut. Ma'ahu, surat Ar-Ra'd ayat 11. Ma'ahu malaikat yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi fa idza jaa qadarullah takhallau anhu.
makna ayat ini, ada malaikat-malaikat yang Allah perintahkan, Allah tugaskan untuk menjaga manusia, ada di depan manusia, ada di belakang manusia, ya, ada di kanan, ada di kiri. Apabila datang ajalnya yang telah Allah takdirkan, ajal manusia itu, maka para malaikat tadi pergi meninggalkan manusia itu. Ya. Wa minhumul muwakkaluna bihifdzi a'malil ibadi wa kitabatiha. Di antara para malaikat itu ada golongan yang tugasnya menjaga amal perbuatan manusia dan mencatatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Para malaikat itu duduk di kanan dan di kiri manusia. Mayal fidhu min qaulin, tidaklah manusia itu mengucapkan ucapan apapun illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang mencatat, mengawasi dan mencatat. Raqib, atid itu mengawasi. Ya. Surat Qaf ayat 17 dan 18. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya. Ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian, malaikat-malaikat mulia yang mencatat amal perbuatan kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fiikum ya malaikatum bil laili wan nahar. Ya. Para malaikat itu bergantian di sisi kalian, ya, menjaga dan mencatat kalian malam dan siang hari. Ya, masya Allah ya, manusia ini istimewa sekali. Ya, makhluk yang lain nggak ada. Makhluk yang lain nggak ada. Hewan, pepohonan kan, nggak ada diberitakan kepada kita seperti ini. Ya, Allah betul-betul memperhatikan manusia. Ya, banyak malaikat yang ditugaskan untuk ngurus urusan manusia. Famal insan malaikatun yafadhunahu min mu'dhiyat. Jadi ada malaikat yang membersamai manusia, menjaganya dari gangguan, menjaga manusia dari gangguan. Malaikatun yahfazunahu yahfazuna alai amalahu wa yasduru minhu. Dan ada malaikat-malaikat yang bersama manusia menjaga amal-amal perbuatan manusia dan segala apa yang dilakukannya, yang diucapkannya. Ya. Wa minal malaikati man huwa muwakkalun birrahim wa sya'ni nutfah. Di antara malaikat ada juga malaikat yang ditugaskan untuk, ya, urusan rahim wanita dan urusan janin dalam rahimnya. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud marfu'an, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, Nabi SAW mengatakan, inna ahdakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Salah satu dari kalian itu, ini setiap kalian itu diciptakan dalam perut ibundanya 40 hari sebagai sperma, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari kedua menjadi 'alaqah, ya, gumpalan darah, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari ketiga menjadi gumpalan daging. 40 hari berapa itu? 120 hari. Ya, 120 hari itu 4 bulan ya. Tsumma yursalu ilaihil malak. Ya. Kemudian baru diutus malaikat kepada janin itu, fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh kepada janin, wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk mencatat 4, ya, bikat birizkihi, mencatat rezeki janin tersebut, wa ajalihi, ajalnya, amalihi, amalnya, syaqiyun aw sa'idun,
penghuni neraka atau penghuni surga. Ya, dia ini sengsara atau bahagia ini setelah mati. Ya. Makanya janin kalau ya 3 bulan ke bawah ya yang disebut dengan siket, misalkan keguguran enggak dianggap janin, belum dianggap janin. Yang enggak disolatin, enggak ya dikubur, enggak. Ya. Seperti yang lainnya. Beda kalau sudah bulan keempat, ya sudah ditiupkan ruh, ya maka sebagian ulama berpendapat sudah diperlakukan layaknya manusia, ya janin itu. Ya kalau terjadi keguguran. Wa minhum malaikatun muwakkaluna biqabdil arwah. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia, mencabut ruh. Qala ta'ala hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Jika ya kematian datang kepada salah seorang dari kalian, maka malaikat utusan kami akan mewafatkan dia, mencabut nyawanya, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak malas untuk ya, tidak segan-segan untuk mencabut nyawa manusia itu. Al-An'am ayat 61. Wa qala ta'ala qul yatawaffakum malakul maut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 11, katakanlah wahai Nabi, yatawaffakum malakul maut, yang mewafatkan kalian itu malaikat maut. Fa malakul maut lahu a'wan. Ya. Malaikat maut itu memiliki a'wan minal malaikah, memiliki pembantu-pembantu dari kalangan para malaikat. Yastakhrijuna ruhal abad min jismihi, mengeluarkan ruh manusia dari jasadnya, hatta tablughul hulqum, sampai ruh itu mencapai tenggorokan dia. Fayatanawaluha malakul maut, baru kemudian dicabut ruh itu oleh malaikat maut. Jadi dari bawah ke atas ruh itu dicabut ya oleh para pembantu malaikat maut. Kalau sudah sampai di tenggorokan, baru malaikat maut yang mencabutnya. Ya, wanazi'ati gharqa wanasyitati tasna, dan seterusnya itu. Ada yang dicabut dengan kasar, yaitu ruhnya orang-orang kafir. Ada yang dicabut dengan lembut, ya ruhnya orang-orang beriman. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan tentang iman kepada para malaikat ini di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adzan dulu.